Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang berbahagia. Hari ini saya akan sedikit berbagi tentang cara membuat soal dengan format soal Excel. Kemudian kita pindahkan ke format soal Word dengan menggunakan mail merger. Kenapa dilakukan hal ini? Agar lebih mengirit waktu ya. Caranya seperti ini. Pertama, pastikan nanti format soal dan form kartu soal dan kisi-kisi yang nanti akan saya bagikan ini dalam satu folder ya. Sekarang saya menyimpannya dalam folder UM. Ini pastikan dalam satu folder supaya tidak bingung ya. Sementara itu saya baru membagikan format soal. 3 format yang lain nanti akan saya bagikan setelah Bapak Ibu beres format soalnya. Format soalnya kita buka dulu ya. Bagaimana cara mengisi format soalnya? Format yang asalnya kosong setelah diisi akan seperti ini ya. Pastikan tidak ada di atasnya ya. Jadi A1 pastikan langsung judul ya. A1 pastikan langsung judul saja ya. Jangan dulu dikasih judul apa-apa, di atasnya langsung saja. Pada kolom A itu A1 itu langsung saja judul. Kemudian Bapak Ibu isi copy paste. Kemudian ada nomor KD. Kenapa ada nomor KD? Nah, ada 7-nya. Itu sebenarnya karena kelas 7. Mau langsung KD 3.3 juga boleh. Terserah Bapak Ibu ya. Itu mah hanya pengkodean saja ini mah supaya mudah. Kemudian KD-nya pastekan dari peraturan yang betul, kemudian materinya isi, kelasnya juga kelas berapa ya. Mudah mungkin bisa dipergunakan. Kemudian indikator soalnya, cara membuat indikator soalnya misalkan disajikan sebuah teks, siswa dapat menentukan tanggal. Disajikan apa dulu dalam teksnya? Apakah disajikan gambar, disajikan tabel dan seterusnya ya. Kemudian level kognitif atau ini diisi dengan apakah level 1 2 3 atau low, middle atau high ya. Terserah Bapak Ibu. Nanti lihat aja yang pernah diajarkan Pak Rudi, yang disebut low itu apa, yang disebut middle itu apa, yang disebut high itu saja. Kemudian pilihannya, jenis soalnya pilihan ganda, nomor soalnya nomor soal 1. Ini ada kolom teks atau gambar, kita masukkan bentuk teks ke sini. Kalau bentuk gambar nanti saja ya, gak usah dimasukkan karena itu banyak proses yang lain. Jadi kali ini teks aja dimasukkan. Kemudian buat soalnya seperti ini ya. Jadi soal dan jawaban atau opsinya itu masuk ke sini. Jadi kalau Bapak Ibu yang terbiasa dengan membuat soal di Word sebelum KD ya, buat dulu soal di Word juga boleh. Kemudian pas kopikan ke sini. Kalau KD-nya nanti menyusul. Atau tidak juga tidak masalah, langsung di sini juga boleh. Biasanya soal ini dipastekan atau copy pastekan dari Word juga bisa. Kemudian kunci jawabannya, keterangan soal di sini karena tadi level 1 low order thinking. Misalkan kalau mau Bapak Ibu isi dengan kenapa lost, karena hanya recall information gitu. Hanya mencari informasi. Ini penting kalau nanti kita mau ngitung ada berapa lots, ada berapa hot dan seterusnya ya. Nanti itu kita bisa dibuat untuk laporan. Kemudian ini hasil analisis ya. Karena ini contoh yang saya gunakan adalah contoh soal UM tahun kemarin dan alhamdulillah saya sudah berhasil menganalisisnya. Kalau memang Bapak Ibu memasukkan ke dalam format ini contoh
soal zaman dulu, kita dan ada hasil analisisnya, kenapa tidak kita masukkan ke sini ya. Jadi hasil analisis tahun sebelumnya. Kalau nggak ada hasil analisis nggak masalah. Isi oleh Bapak Ibu semuanya sampai beres ya. Pastikan semuanya pakai nomor di soalnya. Ini ada yang tidak pakai soal. Ada nomor ya. Ya, semuanya ada nomor. Setelah ini beres, baru kita akan ini karena soalnya 50, kita soalnya 50 udah beres ya. Nah, setelah ini terisi, kita akan memindahkan format ini ke dalam format Word yang sudah ada format khususnya. Nah, sekarang contoh kita kartu soal dulu ya. Kartu soal. Kartu soalnya kita buka dulu, nanti akan saya kirim kartu soal, form soal dan kisi soal. Kartu soal dibuka. Ketika dibuka, karena filenya itu ini adalah file yang sudah saya file mergerkan, maka akan ada tampilan seperti ini ya. Jangan klik no, tapi klik yes. Klik yes. Karena saya ini filenya dalam satu folder dan saya yang buatnya, mungkin nanti tampilannya akan berbeda jika ada di Bapak Ibu ya. Jadi di Bapak Ibu akan berbeda, tapi nanti kita bisa konekkan ke file tersebut. Kalau seandainya setelah di yes itu meminta file yang akan kita adopt atau akan kita masukkan, mergerkan, maka Bapak Ibu cari file yang tadi atau file Excel tadi dicari ya. Nanti otomatis terisi. Ini kartu soal. Bapak Ibu isi mata pelajarannya dan lain-lainnya. Silahkan isi sendiri kartu soalnya, bentuk kegiatannya apa, ujian madrasah dan lain nomor soalnya. Ada nomor soal yang lupa ya, saya masukkan dulu nomor soal. Nah, ini isi Bapak Ibu isi mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran, bentuk kegiatan. Kalau nomor soal ini kalau ada tanda panah 2 kayak begini, ini otomatis ya udah ya. Ini otomatis. Setelah beres diisi kelasnya, misalkan kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021, bentuk misalkan ujian madrasah. Setelah ini selesai, Bapak Ibu tugasnya apa? Sudah, tidak ada apa-apa lagi. Nggak usah kopas-kopas, langsung pilih ke Finish and Merge. Klik Finish and Merge, kemudian Edit Individual Document. Klik All ya. Pilih All. Nah, setelah diklik All, nanti akan ada file baru, letter 1 namanya. Tuh, di sini kita jadi ada 2 ya. Ada tadi form kartu soal yang ini, yang tadi yang kosong, ada ini hasil merge. Ini hasil merger, otomatis kartu soal yang asalnya ini tadi 1 lembar. Kartu soalnya 1 lembar ya, lihat halamannya hanya 1. Sekarang kita akan menjadi punya 80 halaman. Kartu soalnya otomatis masuk ke sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya membutuhkan waktu untuk membuat kartu soal itu segitu. Dikit amat ya. Ini insya Allah pas. Ini insya Allah pas. Lihat nomor soalnya juga berubah. Kadenya berubah, levelnya berubah, teksnya berubah. Nomor soal, kunci jawaban, hasil analisis dan lainnya juga berubah. Sesuai dengan file Excel. Jadi hemat waktu. Setelah begini, save
karena ini letter 1, Bapak Ibu save as ya. Misalkan save as hasil kisi-kisi atau ya kartu soal ya. Kasih nama dokumennya. Misalkan dokumennya mau disimpan di misalkan ya. Kemudian bisa boleh di sinilah. Kita perpanjang misalkan ya. Misalkan di sini kita kasih folder ya. Supaya tidak pembaliut gitu. Misalkan hasil mail merge. Kemudian ini kartu soalnya. Kemudian hasil mail merge-nya diklik ya. Kita masukkan ke sini jadi. Nah, hasil mail merge kartu soal kita save. Kita sudah punya kartu soal. Udah namanya. Kemudian kita tutup ya. Ini juga tutup. Do you want to set the form dari soal? Yes. Yes saja. Sekarang selanjutnya kita akan buat kisi-kisi. Sama kisi-kisi juga. Klik dulu format kisi-kisi. Setelah diklik format kisi-kisi, tunggu dulu. Nanti Bapak Ibu juga tidak akan lama ya buatnya. Karena sudah dikasih file mail mergernya di recordnya oleh saya. Ini Bapak Ibu hanya tinggal beberapa editing saja. Oke. Ketika ada dokumen gini, saya sekali lagi ulangi bilang yes ya. Yes. Kemudian Bapak Ibu hanya ganti misalkan ini kisi-kisi soal bahasa Inggris ujian madrasah tahunnya, tahunnya belum pas nih. Saya ganti saja. Jadi 2021 misalkan ya. 2021. Kemudian ini udah rumus ya. Kemudian Bapak Ibu pastikan ini nama Bapak Ibunya. Kalau ini kan nama saya. Jadi silahkan ganti tanggalnya juga. Tanggalnya ganti misalkan sekarang 22 Februari 2021. Hafal apa Bapak Ibunya silahkan. Setelah ini, karena ini jangan di delete ya. Udah begini aja. Bapak Ibu seterusnya apa? Klik mailing. Klik mailing. Setelah klik mailing, finish and merge. Pilih finish and merge. Klik edit individual document. Pilih all. Kemudian oke. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Oke. Ada dua file ya. Ini letter. Kemudian ini yang tadi ya, format kisi-kisi. Ini hasil mail merge. Ini sudah terisi otomatis dalam beberapa menit. Ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Karena ini saya waktu itu 50 soal, maka sampai 50 soal. Bayangkan kalau Bapak Ibu kopas. Kapan berakhirnya ya. Setelah itu kita simpan dokumen kita. Supaya rapi simpennya save as. Save as. Masukkan ke file yang tadi ya. File di, jangan lupa filenya filenya di kalau saya filenya di kemudian 2021 karena tahunnya, kemudian hasil mail merger. Nah, kisi-kisi ya. Oke, kemudian kita save. Jadi kita udah punya dua file nih. Keren ya, bentar. Setelah gitu kita lanjutkan, kita tutup dulu. Format kisi-kisinya juga kita tutup. Pastikan save saja ya.
Udah gitu kita lanjutnya soal. Soal dengan mile merger memang tidak terlalu rapi, tetapi setidaknya membantu Bapak Ibu jangan terlalu kopas. Yang pasti Bapak Ibu hanya tinggal editing saja. Kita buka formatnya, format soalnya. Setelah format, tunggu. Kemudian klik yes. Nah, ini udah saya kasih ya. Bapak Ibu hanya tinggal langsung aja. Pertama klik my link, kemudian finish and merge, kemudian edit individual document, kemudian klik all dan OK. Nanti soalnya udah masuk semuanya. Nah, ada 50 soal yang asalnya kita satu halaman dokumen ya, satu page 1 of 1. Nah, setelah diedit dokumennya udah menjadi 1 to 21. Udah semuanya, ada beberapa halaman ini soalnya. Setelah ini save ya. Save aja oleh Bapak Ibu, save as. Save as. Kemudian cari file yang tadi ya. Kemudian klik di sini. Di sini soal. Atau filenya namanya terserah Bapak Ibu. Setelah begini, memang file kita belum rapi, soal kita belum rapi. Tergantung mau dikemanakan. Apakah mau di Google Form kan, atau mau di print nanti soalnya ya. Kalau mau di print berarti ada head ya, ada kepala soal dan seterusnya. Kalau tidak dijadikan cetak, mau di Google Form kan, kita rapikan. Pastikan soal Bapak Ibu itu cocok untuk menggunakan Google Form atau cocok untuk menggunakan aplikasi form builder yang pernah diajarkan oleh Pak Pengawas. Oke, pertama teksnya rapihkan dulu ya. Misalkan justify, kemudian karena di file untuk di form builder kan itu tidak boleh ada enter. Kalau ada enter berarti soal itu beda lagi ya. Soal itu beda. Kalau tidak ya nggak usah. Kita teks-teksnya ini kita lupakan saja. Misalkan. Tapi kita bisa memperbaiki di sini. Misalkan ini ABC-nya ke bawah kan gitu ya. Nggak lurus, kita editing. Jadi editingnya sedikit mudah. Itu seterusnya ya, edit-editnya. Jadi Bapak Ibu hanya fokus di editing, sisanya adalah bentar. Itu mungkin ini yang bisa saya lanjutkan terangkan kepada Bapak Ibu. Oh ya, ini untuk masuk ke mile merger, ini jangan pastikan untuk memiliki ini ya. Pastikan bukan mile merger. Kalau seandainya soal ini mau kita naikkan ke Google Form dengan form builder, maka pastikan kalau pilihan itu menggunakan numbering ya, atau paragraphing. Nah, kalau soal tidak usah menggunakan numbering atau paragraphing. Langsung seperti ini. Kalau teks biasanya ini tergantung, kadang bisa masuk atau tidak. Kita lengkapi soal-soalnya. Jadi kita fokus ke editing soal ini. Untuk selanjutnya mungkin itu dulu tutorial kali ini menggunakan mile merger. Nanti kita lanjutkan bagaimana dengan form builder
Tapi sebenarnya ini form builder udah pernah ditutorialkan pada video-video sebelumnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.